بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas kehambaan kita di hadapan Allah. Setiap hari mari berusaha untuk semakin dekat kepada Allah, untuk selalu berusaha mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita seluruhnya, dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada saat pandemi COVID-19 ini perubahan terjadi secara drastis pada banyak orang, khususnya yang terkait dengan ekonomi. Ada yang asalnya serba berkecukupan, tetapi tiba-tiba terkena PHK, atau mungkin omset usahanya menurun, atau bahkan ada yang terlilit hutang. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, menghadapi krisis, menghadapi keadaan yang seperti ini, sebagian orang ada yang berputus asa, ada yang gelap mata, tidak tahu jalan, sehingga mengambil jalan pintas yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam khutbah yang singkat ini kita akan membahas bagaimana agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita, yaitu seseorang insya Allah akan ditolong oleh Allah apabila dia mengamalkan 5 pilar sebagai sesuatu yang merupakan ajaran Islam yang harus selalu kita laksanakan. Yang pertama, jamaah sekalian, dalam situasi apapun seseorang harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun keputusan Allah, apapun ketentuan Allah, itulah yang terbaik bagi seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi menegaskan, ana inda dhanni 'abdi bi fa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Rawahu Tabrani, haditsun sahih. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku tergantung persangkaan hambaku. Apabila dia bersangka baik kepadaku, maka akan aku berikan kebaikan kepadanya. Sebaliknya apabila dia bersangka buruk kepadaku, maka keburukan juga yang aku berikan kepadanya. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menegaskan, beliau bersumpah, tidaklah seseorang itu bersangka baik, husnudzon kepada Allah, kecuali pasti dia akan diberikan kebaikan oleh Allah. Karena seluruh kebaikan, al khairu kulluhu biyadillah, seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu apabila kita yakin, kita bersangka baik, Allah akan menolong kita, pasti Allah akan menolong kita. Apabila kita yakin doa kita diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah, maka Allah akan menerima, mengijabah doa kita. Apabila kita yakin Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan mengampuninya insya Allah. Karena ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan dari hambaku. Jamaah Jumat yang kedua yang harus menjadi amalan kita, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini, adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak ada lain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, sebagai penciptanya,
kecuali dia harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Apabila itu yang dijalankan seorang hamba, Allah menjamin semua urusannya pasti akan diselesaikan, diberikan solusi oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah adalah cukup baginya sebagai penjamin yang menolong dirinya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, pada saat situasi krisis semacam ini, hendaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, berusaha terus menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada kita, dan menjauhi semua apa yang Allah larang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yaitu istiqamah. Istiqamah artinya jangan pernah kita mengambil jalan pintas. Jangan pernah kita mengambil jalan kesesatan, jalan kebatilan. Tetapi apabila kita sudah mentaati Allah, hendaknya kita tetap lurus, istiqamah, konsisten, ajak untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memilih jalan karena situasi yang sulit, lalu kita memilih jalan pintas, jalan kebatilan, jalan kesesatan. Karena apabila itu yang dilakukan, Allah menegaskan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih jalan kebatilan, jalan kesesatan, Allah akan menyesatkan mereka. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya selalu istiqamah, dan Allah berjanji bahwa mereka yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menegaskan bahwa mereka yang istiqamah, yang mereka menegaskan bahwa dirinya beriman kepada Allah, Rabbuna Allah, kemudian dia istiqamah, maka malaikat akan memberikan kabar gembira, menenangkan dia, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian itu takut, khawatir dengan masa depan, dengan apa yang akan terjadi, wa la tahzanu, dan jangan kalian bersedih dengan apa yang sudah kalian tinggalkan dari masa lalu. Karena itu kemudian Allah memberikan kabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan surga yang kalian telah dijanjikan dengannya. Subhanallah, inilah orang yang istiqamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya qanaah. Seorang muslim harus selalu merasa puas dengan ketentuan dan pembagian serta pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia, orang yang paling puas, yang paling sukses adalah orang yang senantiasa qanaah, merasa menerima, puas dengan apapun pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah memberikan sesuatu, meskipun mungkin itu di dalam pandangan manusia sesuatu yang pahit, tidak lain kecuali itu adalah kebaikan. Allah tidaklah menentukan sesuatu untuk hambanya yang beriman kecuali untuk kebaikan hamba itu. Tetapi dia tidak tahu hikmahnya, meskipun barangkali hal itu dia rasakan sebagai sesuatu yang pahit. Selain itu, seseorang hendaknya selalu berusaha untuk melihat orang yang ada di bawahnya. Sehingga Nabi SAW dalam hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, menegaskan, ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Hendaknya kalian melihat kepada orang yang berada di bawah kalian. Janganlah kalian itu melihat kepada orang yang di atas kalian, karena itulah yang lebih patut, sehingga kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Apabila kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita, maka kita memiliki nikmat yang jauh lebih besar, lebih banyak
daripada orang-orang yang ada di bawah kita. Sehingga tidak pantas kita kemudian mengkufri nikmat Allah. Oleh karena itu hendaknya kita qanaah, selalu menerima, selalu puas dengan apapun pembagian Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, pilar yang kelima sehingga kita pasti insyaallah ditolong oleh Allah, yaitu hendaknya kita bersabar. Bersabar menerima ketentuan Allah, menerima takdir Allah. Dan bersabar ini tidak hanya kita bersabar atas musibah yang menimpa kita, sesuatu yang sulit, sesuatu yang mungkin kita tidak bisa kecuali dengan merasakan kepedihan, tetapi juga harus sabar di dalam mentaati Allah, sabar di dalam berusaha untuk terus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang sabar ini mendapatkan balasan yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi balasannya oleh Allah, akan betul-betul diberikan balasan bighairi hisab, tanpa ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 10. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Yakub alaihissalam adalah contoh nabi, teladan bagi kesabaran. Nabi SAW demikian juga sebagai teladan kita di dalam kesabaran, dan seluruh para nabi adalah teladan kita. Nabi Yakub, beliau tidak kemudian mengadukan kesedihan beliau kepada manusia, tetapi beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan bathi, kebutuhanku, wa huzni, dan kesedihanku hanya kepada Allah. Aku tidak mengadu kepada manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita berusaha untuk mengadukan seluruh urusan kita, seluruh kebutuhan kita hanya kepada Allah. Hendaknya kita di tengah malam berusaha untuk mengetuk pintu langit, mengatakan, ya Allah, tidakkah engkau kasihan dengan kelemahanku ini? Ya Allah, tidakkah engkau kasihan dengan usiaku yang sudah tua ini? Tidakkah engkau kasihan dengan kemiskinanku ini, dengan kesulitan-kesulitanku ini? Hendaknya kita mengadu kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan pasti Allah akan mengijabah doa kita apabila kita bersungguh-sungguh dan yakin bahwa Allah akan mengijabah, akan mengabulkan doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah pasti menolong kita. Allah pasti menghilangkan kesulitan-kesulitan kita. Tidak ada kesulitan kecuali dia pasti pada saatnya diangkat oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu apabila kita konsisten dengan 5 pilar yang kita amalkan ini, insya Allah Allah akan segera mengangkat kesulitan-kesulitan kita. Insya Allah Allah akan segera memberikan kemudahan, memberikan solusi kepada kita semuanya. Yang pertama adalah selalu husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan diberikan kebaikan, apa yang kita minta akan dikabulkan. Yang kedua, kita senantiasa bertakwa kepada Allah,
menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, selalu istiqamah, selalu ajak konsisten mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, qanaah, merasa puas apapun pemberiannya Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita puas dan kita menerimanya dengan baik. Dan yang terakhir, sabar. Kita selalu berusaha untuk bersabar apapun yang Allah timpakan kepada kita, baik itu kebaikan maupun kesulitan, sesuatu yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa awtanil muslimin. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wal ghala' wa darak al shaqa wa su'il qada' wa shamatat al a'da'. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' والغلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وقورنا وسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.